Assalamualaikum, hello everybody. Gimana belajar bahasa Inggrisnya? Masih semangat? Oke, ketemu lagi dengan saya, I'm Zulfahmi. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang personal pronoun dalam bentuk posesif. Apa itu personal pronoun? Kata ganti yang digunakan untuk menunjuk orang, alright. Sementara posesif menyatakan kepunyaan. Nah, terdapat dua posesif di sini. Ada disebut dengan posesif adjektif dan possessive pronoun. Nah, possessive adjective yaitu kata sifat yang punya. Artinya kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepunyaan. Oke, jadi dia sebagai kata sifat di sini. Right. Sementara possessive pronoun itu bentuk pronoun yang digunakan untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Dalam bahasa Indonesia, contohnya kata-kata milik saya, punya kami, alright, itu bentuknya possessive pronoun. Baik, kita coba satu persatu. Kita mulai dengan kata saya. Saya untuk menyatakan kepunyaan, contohnya saya ambil kata ruler, roll saya. Maka roll saya bahasa Inggrisnya adalah my ruler. Ada bendanya ya, my diikuti dengan ruler. My di sini sebagai possessive adjective menjelaskan kepunyaannya itu adalah ruler. Oke, my ruler, ya. Roll saya. Mungkin nanti dalam kasus lain dia mengatakan milik saya. Nah, milik saya bahasa Inggrisnya adalah mine. Oke, mine. Milik saya. Kamu. Kalau saya contohkan pada kata glasses, kacamata. Kacamata kamu. Bahasa Inggrisnya adalah your glasses, right? Your glasses. Nah, milik kamu, yours. Okay? Yours. Mereka, tim mereka. Yeah. Their team. Tim mereka, their team. Okay. Punya mereka, milik mereka, theirs. Theirs. Ada S-nya. Yours, ada S-nya. Oke? Kita, tugas kita, our task. Ya. Tugas kita, our task. Right? Milik kita, ours. Ours, milik kita. Dia perempuan, ya. Kita misalnya pada dia punya boneka, bonekanya, boneka dia perempuan, hair doll, ya, hair doll. Miliknya hairs, hairs, miliknya, punyanya. Oke. Dia laki-laki, sepatunya, sepatu dia, his shoes, sepatu, his shoes. Oke. Miliknya his, right? His. Oke. Sengaja digandengkan supaya lebih nampak kemana arah pemikiran kita. Berarti pada possessive pronoun, ya, kita menyatakan miliknya, ya, punya kita. Artinya benda yang sudah dibicarakan itu sudah jelas. Oke. Sementara untuk possessive adjective, ya, menyatakan kepemilikan, kita menyebutkan bendanya, maka menggunakan kata-katanya. Kita sebutkan bendanya, maka menyatakan kepemilikan pada benda itu. Kita gunakan pronounnya dengan perbedaan seperti ini. Kalau biasanya kita gunakan I menjadi mine, kalau biasanya you menjadi yours, kalau mereka they menjadi theirs, tapi diikuti bedanya. Oke, dari itu selanjutnya ke bawah. Right? Bisa dipahami? Jadi kalau saya bilang komputer saya, kita memakai my computers atau I computers atau komputer I. Komputer saya, komputer I itu kurang tepat dalam grammarnya ya, karena dia menyatakan kepemilikan. Komputer saya, kepemilikan. Maka digunakan adalah possessive adjective, right? Kata saya yang menggunakan my, lalu diikuti benda apa yang dimilikinya. Jadi dia my computers, my rulers, my glasses, my team, right? Their tasks, yeah? Their glasses, their shoes. Okay? Tapi hanya miliknya, milik dia, milik kita, punya dia. Cukup gunakan mine, yours, theirs, ours, hers, his. Okay?
Milik saya, milik kamu, milik mereka, milik kita, milik dia. Di sini perempuan, miliknya atau dia laki-laki. Right? Kita lihat dalam kalimat berikut ini. Nah, kalimat pertama, misalkan kita ingin membuat kalimat seperti ini. Saya mengerti jawaban mereka, tapi saya nggak ngerti punya kamu. Nah, how is in English? Oke, maka saya mengerti jawaban mereka, kita gunakan I understand their answers. Ya, their answer. Nih punya mereka, jawaban mereka. Tapi saya tidak mengerti punya kamu. Oke, maka but I don't understand yours. Oke, di sini kita gunakan kata-kata yours dalam bentuk possessive pronoun. Right? Kedua, kalau kita ingin mengatakan seperti ini, dia tidak membawa bukunya, jadi kami berikan padanya buku kami. Oke. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya yang tepat? Maka kita menggunakannya, dia tidak membawa bukunya. She doesn't bring her book, bukunya. Jadi kami berikan padanya buku kami. So we give her ours. Di sini bagusnya adalah ours, milik kami. Ya, kenapa tidak our book lagi? Nah, begitulah bahasa Inggris menyusunnya supaya lebih efektif. Pada kalimat pertama bisa saja kita bikin your answers. Kalimat kedua bisa saja kita bikin our book. Namun pada struktur bahasa Inggris dia lebih menuntut di sini penggunaannya adalah possessive pronoun. Kenapa? Karena hal yang dibicarakan sudah jelas sebelumnya. Oke, right? Oke. Silakan nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7. Mana yang tepat nih penggunaannya? Oke, nomor 3. Misalkan kita bikin kalimat seperti ini. Saya sudah dapat punya saya. Apakah kamu sudah dapat punya kamu? Kan begitu maksudnya. Oke, maka yang tepat adalah saya sudah dapat punya saya. I got mine. Ya, I got mine, bukan mine. Bisa ya? Kalau mine itu diikuti oleh bendanya. Contohnya I got my money. Nah, boleh. Oke. Apakah kamu sudah dapat punya kamu? Kan tepat adalah yours. Bukan your ya. Kalau your diikuti bendanya. Apa your money gitu ya kan? Right. Number 4. Nah, contohnya nomor 4. Ini pensil dia dan itu pensilnya. Oke, dia laki-laki, nyanya perempuan. Gimana bahasa Inggrisnya yang tepat itu? Ini pensil dia dan itu miliknya. Pensilnya, miliknya. Oke. Kayak tepatlah, this is his pencil, right? And that is hers. Bukan her pencil lagi. Kenapa tidak her pencil lagi? Nah, supaya lebih efektif kalimatnya, kita menggunakan possessive pronoun. Karena pensilnya sudah dibicarakan. Hers ini sebetulnya maknanya sama dengan her pencil. Cuma saja kita menggunakan dalam bentuk possessive pronoun. Ini dalam bentuk possessive adjective. Ya, bahasa Inggris itu tuntunan gramatikalnya seperti itu. Ya, ada efektivitasnya di sana. Oke. Number 5. Gimana ini menerjemahkannya ke bahasa Inggris? Oke. Lebih kurang kalimat seperti ini. Milik kamu yang terakhir yang saya terima. Milik kamu yang terakhir yang saya terima. Oke, kita menggunakan you atau yours. Milik kamunya. Milik kamu, tepatnya kita gunakan yours. Ya. Kalau your itu harus diikuti oleh bendanya. Apa yang dimilikinya? Apa yang akan diberikan ini? Oke, yours is the last one I will accept. Ya, punyamu, milik kamu adalah yang terakhir akan saya terima. Oke, right? Oke, that number 6. Nah, ini mana yang lebih bagus bahasa Inggrisnya? Ya, jika kamu melakukan dengan tidak punya kamu, saya akan melakukan dengan tidak punya saya. How is it in English? Jika kamu tidak melakukan dengan punya kamu, saya tidak akan melakukan dengan punya saya. How is it in English? If you do without, you atau yours? Yours, milik kamu. Oke, kalau your harus diikuti oleh bendanya.
I will do without my atau mine? Mine. Kenapa? Kalau mine harus diikuti bedanya ya. Okay. If you do without yours, I will do without mine. Good. 7. Kira-kira kalimat seperti ini. Penampilan tim saya sama jeleknya dengan punya kamu. Oke. Penampilan tim saya sama jeleknya dengan punya kamu. Dengan tim kamu maksudnya. Oke. Maka tepatnya adalah penampilan tim saya, my team performance was even worse. Ya, sama jeleknya was even worse than dari you atau yours. Maka yang tepat adalah yours. Ya, di sini maksudnya your team. Tapi karena tim sudah dibicarakan di depan, perlu lagi pengulangannya. Kita pakai possessive pronoun yours. Okay, right? Good. Next, the last. Ini biasa terjadi nih. Pak gurunya atau ibu gurunya ngomong, teachers ngomong dia. Tas siapa ini? Tugas siapa ini katanya? Nah, suruh dengar dia tengoknya, oh itu punya saya. Oke. Gimana bahasa Inggrisnya? Kalau bahasa Inggrisnya adalah whose task is this? Maka sedih bilang it is mine. Dia bilang mine. Kenapa dia gunakan kata mine? Karena dia jelas miliknya itu adalah tas. Nah, bisa juga dia menggunakan kata my task. Oke? My task berarti dia menggunakan possessive adjective. Mine berarti dia menggunakan possessive pronoun. Mana jadi tepatnya? Nah, tepatnya penggunaannya sesuai gramatikalnya ya. Dalam kaidah bahasa Inggris lebih cenderung menggunakan kata this is mine daripada my task. Boleh pakai my task? It's okay. Ya, never mind. Untuk belajar, it's okay. Yang penting belajar terus dan belajar. Right? I think it's enough our discussion about possessive dalam kalimat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa dipahami dan kita perbanyak latihan dan latihan. Thank you very much. See you next time.